Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih, bincang-bincang dengan calon anggota legislatif yang nanti akan berkontestasi nih, bersaing di pemilu 2024 yang insya Allah tanggal 14 Februari, hari kasih sayang. Bujarang KPU, hari kasih suara. Saya kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda, ganteng. Dia adalah Bang Muhammad Diki Majina. Selamat bergabung lagi. Siap, Mas Son. Makasih sudah hadir di studio kami di tengah-tengah kesibukannya belusukan. Sudah berapa desa, berapa kampung yang sudah? Ya, praktis kalau di wilayah Dapil hampir semua wilayah, semua kecamatan sudah kita masuki. Siap. Ya. Bang Diki ini berarti Dapil 1 ya? Dapil 1. Wilayah Tanjung Selor. Wilayah Tanjung Selor. Dapil 1. Gimana Pak Diki? Dulu kita pernah diskusi bahwa caleg ini kan memang harus capek ya. Betul. Nah, setelah belusukan ketemu dengan masyarakat, dengan berbagai kalangan, apa sih yang mungkin harapan mereka terhadap calon-calon anggota itu apa sih? Ya, yang pertama jelas hari ini dengan kemajuan zaman, dengan arus informasi yang intensif masyarakat sudah memiliki paradigma yang sedikit bergeser dari tahun-tahun politik sebelumnya atau momentum pemilu sebelumnya. Ini didasari memang dari arus informasi yang semakin kencang ya, semakin gampang diakses dan lain-lain. Artinya faktor-faktor X itu mendukung untuk kita caleg-caleg muda, caleg-caleg baru juga membawa pendekatan-pendekatan yang jauh lebih baru, pendekatan-pendekatan yang jauh lebih kekinian ya, yang tingkat keterimanya cukup tinggi di kalangan masyarakat. Kayak gitu. Karena sekarang media kampanye kan juga banyak ya. Iya, platformnya banyak. Betul. Secara media sosial juga sekarang juga banyak. Bahkan kalau kita lihat alat peraga kampanye yang begitu banyak itu kadang malah justru nggak efektif gitu. Menurut saya loh ya, tapi nah itu mungkin kembali soal tadi Bang Diki nyampaikan ada perbedaan cara pandang masyarakat gitu. Apa yang mendasari itu? Apakah dulu masyarakat ya datang kalau ngasih sesuatu, atau sekarang masyarakat lebih cerdas? Jadi kalau bicara fenomena politik ya Mas Son, hari ini mendekati hari H ini tidak terlepas daripada politik transaksional. Untuk wilayah Dapil saya sendiri, setelah kita melakukan praktis 6-8 bulan terakhir, ketika kita turun ke bawah, kita turun ke lapangan untuk melakukan dialog, kita melakukan diskusi, dan kita juga coba mengambil itu sebagai sampling riset kita. Yang bisa saya simpulkan, masyarakat ada pada titik jenuh, titik jenuh dari rangkaian pengalaman momentum-momentum politik sebelumnya, di mana memang politik transaksional menjadi rule atau menjadi pola permainan yang dikembangkan dan dijadikan senjata utama para caleg. Yang hari ini ya saya katakan masyarakat di beberapa titik itu mengalami proses jenuh akhirnya mereka berharap seperti kita memang butuh mengedepankan caleg-caleg yang memiliki kapasitas, caleg-caleg kan justru menjadi sebuah kayak budaya gitu ya, karena kan selama ini kan masyarakat selalu beranggapan caleg-caleg yang maju itu pasti yang punya duit, yang menjanjikan sesuatu, yang transaksional, dagang sapi artinya kalau kamu mau kami pilih ya kamu memberi sesuatu apa gitu kan. Pola itu justru udah berubah atau beberapa tempat yang memang ada beberapa titik yang memang ada perubahan, ada juga kemudian yang masih dengan pola yang lama. Artinya kalau itu dikategorikan budaya, saya coba sedikit menggunakan diksi yang lebih optimis. Itu sebuah kebiasaan. Kalau kita runut soal kebiasaan ini kan soal
siapa yang banyak kemudian melakukan hal yang serupa, kan begitu? Ya, ya betul. Nah, hari ini menurut saya kalau itu sebuah kita menganggap itu sebagai sebuah kebiasaan yang buruk, ya kan, artinya di sebaliknya kita bisa melakukan kebiasaan yang baik. Sekarang kita tinggal perbanyak orang-orangnya. Iya, kalau kami tentu media justru apa ya? Bagaimana mengubah pola itu, dong? Ya. Pola pikir masyarakat yang selama ini transaksional itu menjadi masyarakat yang cerdas memilih, kan? Ya. Gitu. Kalau tadi Bang Diki sampaikan, masih banyak kok masyarakat yang pola pikirnya itu masih pengen lihat apa sih potensi, apa sih yang punya kemampuan, kapasitas caleg, kan, gitu ya. Nah, Betul. kalau kita bicara lagi, Bang Diki termasuk ya mungkin caleg bisa dikata masih muda lah. Ya. Dan kalau tidak salah juga pemilu 2024 ini kan hampir 50-60% justru pemilih Anak muda. muda, ya. Ini kan menjadi sebuah kelebihan. Betul. Tapi yang dulu pemilihan ini kan sebagai pemilu yang apatis. Ya. Males. Nah, gimana itu untuk membangkitkan adik-adik kita pemilihan menjadi pemilih yang aktif gitu? Ya, yang pertama soal tradisi atau kebiasaan tadi, itu kan lahir karena adanya sumbatan komunikasi antara calon dan pemilih. Betul. Nah, di situ ada sumbatan. Makanya saya bilang politik hari ini harus mengedepankan komunikasi. Ya. Komunikasi yang mampu diterima, komunikasi yang mampu membangun pengertian, komunikasi sederhana yang mampu menerjemahkan. Ketika kita menolak cara yang lama, kemudian apa untungnya kita menerima cara yang baru, kan begitu? Betul. Ya, jadi pola komunikasi pertama itu. Kedua, pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan yang memang pendekatan yang sangat rasional, yaitu dengan tetap menjaga pola, tetap relate dengan pasar yang kita tuju. Nah, contoh anak muda hari ini kan banyak bicara soal gagasan, banyak bicara soal komunitas, banyak bicara soal kesukaan, passion, dan lain-lain. Nah, wilayah-wilayah ini yang kita masuki, Mas Wan. Artinya kita coba, makanya saya gunakan tagline muda connection itu. Anak muda hari ini paling penting, kata kuncinya untuk anak muda-muda di daerah itu adalah jaringan, koneksi. Nah, makanya saya bilang bagaimana kemudian hobi ini bisa berkoneksi, hobi ini terkoneksi, kesukaan kita terkoneksi, dan passion kita terkoneksi. Nah, ini kita butuh aktor-aktor politik. Karena apa? Ya, politik jadi harus jadi agen ya. Iya, karena politik harus kita artikan sebagai rangkaian kebijakan yang memang mengurusi aspek-aspek publik. Nah, gitu. Kalau selama ini apa yang Bang Diki gunakan sistem kampanye? Kan tentu kan kita tidak mengenal semua masyarakat, tidak. Ya, jelas. Untuk bisa masuk di beberapa titik-titik yang akan kita sasar itu melalui jaringan seperti apa itu? Pertama, kita manfaatkan sejumlah platform digital seperti Instagram, TikTok, Facebook. Nah, itu kita gunakan, yang dikelola memang langsung oleh tim yang kita desain. Memang akun kita di platform-platform itu bisa menyampaikan pesan-pesan politik, tidak hanya soal ajakan memilih dan lain-lain, tapi kita juga sampaikan pesan-pesan alasan kenapa kita harus dipilih. Alasan-alasan kenapa teman-teman pemilih muda ini sebagai salah satu entitas utama kita, sasaran utama saya, itu kenapa mereka harus terlibat di pemilihan. Nah, seperti itu. Kita memanfaatkan platform itu, kemudian saya lebih memanfaatkan teknologi. Seperti contoh kemarin saya sampaikan alasan kenapa saya maju di Pileg, kemudian alasan saya harus memilih saya itu, ya kita bikin video-video pendek yang kita sebarluaskan via WA. Saya juga rutin menelpon sejumlah pemilih yang pasif untuk meyakinkan kembali teman-teman kalau 14 Februari ini momen penting, jangan sampai terlewatkan, dan ajakan-ajakan memilih seperti responnya oke. Respon cenderung saya bilang positif. Kenapa? Karena memang hari ini seperti saya bilang tadi, Mas Wan, ada sumbatan komunikasi sebetulnya di calon dan si calon pemilih. Nah, si calon legislator dan si calon pemilih ini ada sumbatan komunikasi. Ketika kita melakukan komunikasi langsung, kadang
mereka lebih open ya, lebih terbuka akhirnya untuk memilih kita dengan syarat-syarat yang menurut saya ya syarat yang memang harus dituntut untuk seorang caleg ya, seperti bisa apa sih nanti, terus apakah kemudian mengerti atau memahami kerja-kerja di dewan. Nah, dan alasan politik lain. Ada yang menarik juga asumsi masyarakat itu kan selalu begini, ketika mau kampanye pemilu, kampanye mereka datang nih ya kan, senyum, menyapa, sok kenal dan sebagainya. Tetapi begitu duduk sudah anggota dewan lupa, ya kan, nomor telepon mungkin sudah ganti atau mungkin susah untuk dihubungi dan sebagainya. Nah, bagaimana nih Bang Diki meyakinkan bahwa saya nanti punya komitmen konsisten apa yang menjadi masyarakat tetap menjadi perjuangan di dewan. Ya, jadi yang saya pahami begini Mas Son, tentu proses pencalekan ataupun tahapan proses pemilu ini sendiri menuntut kita untuk turun ke lapangan, ya ibaratnya meyakinkan orang untuk memilih kita. Kalau soal pertanyaan tadi sederhana, menurut saya dewan juga dewan sudah jelas dalam undang-undang diatur kerja-kerjanya apa-apa aja sih. Itu sudah jelas, artinya kita bekerja sesuai dengan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat, ya kan. Nah, soal sudah jadi jarang ke bawah, ya menurut saya itu dewan-dewan yang kemudian bisa saya sebut oknum yang tidak mampu bekerja karena tidak memahami tupoksi dewan yang sesungguhnya itu apa sih. Makanya saya sampaikan ke kawan-kawan muda ini, kerja politik itu kerja sosial, kerja soal nasib orang banyak. Ya artinya tugasnya teman-teman sekarang adalah memilih orang-orang yang memahami kerja-kerja politik dan proses-proses politik itu. Soal turun ke lapangan itu saya bilang tidak hanya menjadi satu-satunya representasi seorang dewan itu bertanggung jawab, tapi ada begitu banyak aspek yang bisa kita jadikan penilaian, indikator seseorang itu dapat dikatakan dewan yang sukses atau tidak. Itu ada banyak aspek. Ya, kalau saya bilang mempengaruhi kebijakan pemerintah itu kan bagian daripada kerja-kerja kedewanan yang harus juga kita apresiasi. Artinya tolak ukurnya anggota dewan itu ya nanti ketika dia sudah terpilih, bagaimana kemudian dia ikut mengelola kebijakan, bagaimana dia kemudian ikut mendorong kebijakan-kebijakan yang pro terhadap konstituennya, kan begitu. Saya ambil contoh salah satu kelompok ibu-ibu yang memang hari ini intens berkomunikasi dengan saya, yaitu ibu-ibu pelaku UMKM. Ya, kalau mereka tanya, Pak Diki bisa bantu apa? Saya bilang, ibu pelaku UMKM ya kita dorong melalui kebijakan pemerintah bagaimana menghadirkan akses permodalan, ya kan? Bagaimana kemudian menjaga agar bahan baku ibu-ibu semua stabil, itu kan tugas-tugas politik, itu kan kerja-kerja politik. Ya, artinya saya coba mengajak kita untuk melihat politik itu sebagai efek yang panjang, bukan efek 1-2 hari saja, tapi efek selama 5 tahun. Bagaimana selama 5 tahun itu kita mampu akses sembako, kita mampu akses pendidikan, mampu diadvokasi ketika ada masalah-masalah yang konteks masalah sosial, kan begitu. Ya, sekali lagi memang masyarakat ini perlu keyakinan. Iya, betul. Karena kerja politik ini kan tidak sekedar hari ini dikasih berapa, tetapi kan lebih bagaimana nanti selama 5 tahun itu yang akan diperjuangkan. Dan mungkin juga penting juga bagi penonton kita bahwa ketika duduk dewan itu kan tidak hanya sekedar mewakilin di daerah tertentu, gitu ya. Dapil kita tapi ketika duduk di DPRD itu ya seluruh mewakili masyarakat di Kabupaten Bulungan. Oke, nah ini cukup menarik juga nih soal biasanya lika-liku tim itu seperti apa sih cara Bang Diki mengajak tim untuk turun? Apakah langsung turun atau mungkin juga di daerah tertentu mungkin cukup mempercayakan tim kita atau seperti apa biasanya? Praktis hampir 90% titik-titik itu saya datang langsung. Ya, 90%. Kenapa, Mas Son? Ini kita upayakan 100% di sisa waktu yang ada. Kenapa demikian? Menurut saya penting pemilih untuk mengenal langsung calonnya. Penting pemilih untuk tidak berjarak dengan calonnya. Kalau soal image orang, itu terlalu bla bla, saya masih memiliki keyakinan, Mas Son. Politik itu soal trust. Bagaimana orang memberi kita amanah kepercayaan itu soal, kalau orang nggak kenal kita kan rumusnya bagaimana ini? Kita ada kesalahan pikir di sini.
kita bagaimana kita mempercayai orang yang tidak kita kenali secara profil, kita mempercayai nasib kita ke orang yang kita belum tahu dia bisa kerja atau tidak dan lain-lain. Berarti rata-rata berapa tempat per hari? Kalau rata-rata per harinya nggak menentu ya masalahnya, karena kadang ada yang sehari, yang pasti sehari kita selalu door to door, entah itu nanti rumah ke rumah atau ada yang ngumpul, ya itu diatur sama teman-teman tim. Ya kalau bicara tim hari ini komposisinya memang banyak diisi anak-anak muda. Anak-anak muda ini kita juga coba berusaha tetap realistis terhadap fakta-fakta politik yang ada hari ini. Makanya kemudian anak muda sebagai basis utama kita, bukan berarti kita kemudian melalaikan kelompok-kelompok yang lain. Nah, kelompok-kelompok yang lain ini kemudian tetap kita masuki dengan pendekatan-pendekatan yang sudah kita atur sedemikian rupa. Bagaimana cara kita meminimalisir yang tadi itu tradisi caleg melakukan janji yang kemudian proses realisasi dia tidak paham bagaimana jalannya dan lain-lain ya. Makanya pendekatan-pendekatan seperti itulah yang terus kita lakukan. Apa sih Mbak Diki masyarakat yang diinginkan, yang kira-kira apa ya, mengenal di hati Mbak Diki? Kan banyak ditemui nih Pak, yang masyarakat yang paling pelosok perkotaan. Apa sih yang itu, oh ini harus saya perjuangkan nih, apa gitu? Kalau bicara konteks Dapil 1 sendiri ya, maksudnya saya dapat beberapa sampel. Yang pertama itu contoh banyak yang mengeluhkan terkait wadah, terutama anak muda ya, minimnya supporting pemerintah daerah. Makanya saya bilang salah satu yang menjadi harus kita kawal itu adalah seberapa banyak sih hari ini isu kepemudaan itu yang masuk ke ruang legislator, yang kemudian diformulasikan dalam bentuk aturan yang untuk menggaransi kehidupan anak-anak muda ini. Kan tidak cukup banyak masalah. Nah, itu salah satu keluhan hari ini. Saya sampaikan sama kawan-kawan, untuk hidup di Kabupaten Bulungan kita butuh garansi. Kita tidak punya industri. Nah, untuk itu salah satu garansi itu adalah dari sektor formal. Nah, sektor formal ini ya bagaimana kemudian dia mau diformulasikan ketika itu tidak disuarakan. Nah, inilah yang coba-coba kita suarakan. Kemudian belum lagi dari pelaku-pelaku UMKM, ya, di mana mereka sering kesulitan dalam mengakses seperti tabung LPG, ya kan, seperti naik turunnya harga bahan pokok, bahan baku untuk mereka kelola, gitu. Ya, kemudian soal BBM. Ini jadi salah satu yang paling banyak dikeluhkan, soal BBM industri yang hari ini ya memang proses pendistribusiannya dianggap belum tepat sasaran, sehingga banyak pekerja-pekerja seperti supir-supir truk itu yang harus antri 2 hari kerja cuma 2 jam. Nah, ini kan banyak yang tidak masuk akal akhirnya, kemudian yang fenomena-fenomena yang tidak masuk akal di lapangan tapi menjadi realitas politik yang harus kita dengar dan kita bold sebagai bagian daripada tugas kita diberi amanah, kan begitu. Ya, sebenarnya kan sekali lagi turun ke masyarakat kan lebih banyak menyerap aspirasi kan. Ya, jadi kita banyak mendapat banyak cerita. Tahu kan ternyata masyarakat itu perlunya tuh ini dan nanti kan tentu juga akan diperjuangkan dengan nanti belum di DPRD. Gitu kan. Satu lagi mungkin ya, ini kan bicara anak muda ini kan kita bicara masa depan, ya kan. Tentu terutama peluang tenaga kerja. Di Bulungan itu kan mau ada KIPI, ada proyek-proyek besar lah. Nah, bagaimana kira-kira masyarakat, anak muda, SDM-nya minimal bisa bersaing lah. Kan nggak mau kan akan datang juga orang. Ya, betul. Jadi ini juga betul, Mas Son. Tadi saya bicara Kabupaten Bulungan ini peluang investasi yang masuk itu sangat besar. Masyarakat sudah disajikan data akan masuk investasi sekian triliun dan lain-lain. Tapi persoalan hari ini kita tidak punya peta. Kita punya angka tapi kita tidak punya peta. Kita mesti dapat petanya. Untuk mengakses investasi-investasi ini apa yang harus dilakukan? Mulai dari penyerapan tenaga kerja, mulai dari memanfaatkan efek domino dari investasi itu sendiri dan lain-lain.
Soal ya, saya kemarin sudah sempat diskusi terkait ini sama beberapa pengusaha yang ada di contoh KIPI. Ya memang kita butuh fair di sini. Kita butuh orang ketiga antara si pelaku usaha dan masyarakat, ini butuh orang ketiga, yaitu tadi aktor politik yang menyambungkan. Ya, karena politik memiliki upaya paksa. Pasti. Ya, politik itu memiliki upaya paksa untuk mengatur regulasi yang ada. Ya. Makanya saya bilang salah satu yang paling kita atensi itu ya memang tenaga kerja, Mas Son. Hari ini perusahaan harus membuka informasi selebar-lebarnya terkait kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Iya, betul. Tugasnya pemerintah daerah adalah mengakomodir anak-anak daerah ini dengan kemampuan dan skillnya masing-masing. Ya, contoh menyediakan balai latihan kerja yang memang cukup kompeten untuk terserap di perusahaan. Dan tidak hanya selesai di situ, saya bilang harus lebih konkret. Pemerintah daerah harus berani melakukan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan itu untuk persentase keterlibatan anak-anak di Kabupaten Bulungan sendiri terhadap investasi-investasi yang masuk. Nah, ini harus serius. Kenapa harus serius? Karena kita bicara angka pengangguran dan lain-lain yang memang bagian daripada yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Tidak hanya level eksekutif, tapi juga ada di level legislatif. Jadi memang penting sekali ya, karena sekali lagi ini bicara ke depan Bulungan. Perannya adalah di eksekutif dan legislatif. Tentunya makanya caleg-caleg ini apa sih yang akan dijual, akan diperjuangkan ketika nanti duduk di DPRD. Oke, Bang Diki, mungkin terakhir closing, apa sih yang disampaikan ke masyarakat Bulungan? Kenapa harus memilih Bang Diki nih? Seperti itu, silakan. Ya, buat teman-teman muda, kemudian masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya daerah pemilihan 1 yang meliputi wilayah Tanjung Selor dan sekitarnya, jangan lupa 14 Februari, Hari Kasih Sayang, jangan lupa kasih suara. Yang pertama, kenapa harus memilih saya? Yang saya pahami seperti saya jelaskan tadi, politik adalah kerja-kerja sosial yang mengedepankan kebermanfaatan. Bagaimana kita memberi manfaat kepada orang sekitar, tentu melalui proses kerja-kerja politik konkret yang ada di legislatif. Bagaimana kita mengawal kebijakan untuk kebaikan bersama. Karena kita pahami hari ini politik belum berkontribusi lebih baik dari yang kita harapkan, karena ya mohon maaf, legislatif yang kita harap mampu menyuarakan suara-suara sumbang di bawah ini belum bisa bekerja secara maksimal karena masih diisi oleh orang-orang yang mohon maaf mungkin kurang kompeten. Hari ini kita harus mulai mendorong orang-orang yang memiliki kapasitas untuk duduk di kursi-kursi legislatif agar bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan mampu melahirkan regulasi-regulasi yang pro ke anak muda, ke masyarakat, ya khususnya untuk kemajuan Kabupaten Bulungan itu sendiri. Siap, oke. Itulah Tribuner, Bang Diki Umacina dari Partai Demokrat Dapil 1 Tanjung Selor untuk DPRD Bulungan. Sekali lagi, jadilah pemilih yang cerdas. Jangan transaksional, tapi lebih bagaimana kita memilih wakil rakyat kita yang nanti akan memperjuangkan apapun tadi disampaikan Mbak Diki soal tenaga kerjaan, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur dan sebagainya melalui lembaga legislatif di DPRD Bulungan. Terima kasih Mbak Diki. Siap, sama-sama Mas Son. Biasa, sukses. Semoga di 14 Februari banyak dipilih nih. Amin, amin. Jangan lupa pilih nomor 8. Oke, terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi di caleg yang lain, tentu dengan visi misi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.